Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir sedang berada di perkebunan Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul yang dikelola oleh Pak Kiai Hasan. Beliau merupakan imam besar Masjid Ar-Rahman Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Nah, yang saat ini saya shoot ini merupakan perkebunan yang ditanamin pohon nyamplung. Nah, ini bisa lihat pohon nyamplung. Ini alhamdulillah sudah tumbuh bagus. Nah, jadi ini semuanya pohon nyamplung semuanya. Nih yang saya shoot ini semuanya pohon nyamplung sampai ujung sana. Wah, tuh pohon nyamplung. Nah, manfaatnya apa sih pohon nyamplung itu? Nah, nanti kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari Pak Kiai Hasan. Beliau yang menanam dan merawat pohon nyamplung. Dan pohon nyamplung ini bagus ditanam tumpang sari. Ini juga habis panen pohon kacang tanah. Tuh masih tuh beliau pakai Hasan masih lagi membereskan pohon kacang tanah dan langsung ditanam lagi. Dan sana tuh ditanam juga pohon jagung, dan pohon jagungnya juga sudah waktu panen, dan sebagian sudah dipanen dan itu sebagian belum dipanen. Mungkin minggu depan sudah mulai dipanen. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai Hasan, pengurus Pondok Pesantren Al-Hadid yang mengurusi dunia pertanian, perkebunan Pondok Pesantren Al-Hadid, terutama pohon nyamplung. Nah, ini beliau Pak Kiai Hasan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa ini Pak Yai ini? Nah, ini bersih-bersih miangin. Nah, kemarin kan nanam Apa Pak Yai? sari, nyamplung, lalu kasih jagung sama kacang. Alhamdulillah dengan hasilnya meluah-luah ini ada keberkahan nih. Itu apa, kacang tanahnya Pak ya? Panen ya? Oh. Alhamdulillah ini kacang tanah lebih dari yang lain. Bukti nyatanya yang enggak ada nyamplungnya aja, yang sebelah itu punyanya tetangga aja mas kecil sekali, 1/10 malah, bukan 1/10 ini. Oh iya nih Pak Yai mau tanya ini. Kan ini kan kita bahas tentang pohon nyamplung nih. Terutama di Gunung Kidul kan belum ada. Pohon nyamplung itu apa sih Pak Yai, pohon nyamplung itu? Ya, pohon nyamplung itu pohon yang multiguna, berbagai macam pergunaan. Buat bahan bakar, buat kosmetik, buat obat-obatan. Untuk yang jelas dengan menanam pohon jagung untuk menambah ekonomi. Nah, untuk mendongkrak kehidupan, sebetulnya seperti itu. Walaupun itu di desa-desa ditertawai nyamplung apa, nyamplung kok ditanam, ternyata di balik itu nyamplung berbagai macam keberkahan yang ada diserap dalam pohon nyamplung tersebut. Ini kalau boleh tahu, Pondok Pesantren Al-Hadid ini menanam berapa pohon nyamplung yang sudah ditanam Pak Yai? Nah, sekarang ini kurang lebihnya 1.750 pohon nyamplung yang sudah ditanam oleh Pondok Pesantren. Masya Allah banyak. Target berapa Pak Yai? Targetnya 3 hektar. 3 hektar. Masya Allah. Ini yang sudah ditanam di kebun punya pesantren udah berapa hektar Pak Yai? Nah, kurang lebihnya ya 2 lebih. Baru 2 hektar enggak ya? Berarti target 3 hektar enggak ya?
Bisa nambah lagi, kemungkinan bisa nambah lagi sampai 5 hektaran. Ini coba Pak diperjelas lagi, dipertegas lagi tentang pohon nyamplung biar orang-orang pada tahu, soalnya ini kan pohon langka ini kayaknya belum ada yang banyak menanam pohon nyamplung ini. Ya, pohon nyamplung ini sebetulnya ini peninggalan dari Sunan Hasan Nyamplung yang dari putra dari Sunan Muria. Nah, sebetulnya. Masya Allah. Ini kalau orang Jawa, tanaman yang tertanam di pinggir-pinggir kali, jadi mungkin nggak ada gunanya. Ternyata setelah di penelitian, pohon nyamplung itu multiguna, berbagai macam penggunaan yang luar biasa. Dari segi pohonnya, dari segi buahnya, bahkan berbagai macam, semuanya nggak ada yang tersisa, semua ada gunanya dari pohon nyamplung tersebut. Gitu ya. Itu hasil gunanya. Wah, itu termasuk ada menyerap karbon. Nah, ini karbon yang banyak dipergunakan pada akhir-akhir zaman ini. Ini juga terdapat dari buah nyamplung tersebut. Kalau dengar-dengar pohon nyamplung ini sebenarnya salah satu target dari pemerintahan zaman sekarang, dari pemerintahan Presiden Prabowo. Gimana menurut Pak Kiai? Ya, ini alhamdulillah, mungkin yang dulunya kan belum ada target seperti setelah ini, karena malah ini mungkin bisa mendongkrak, malah justru luar biasa, karena pondok sudah siap menanam, padahal itu ada target dari pemerintah. Ya, kemungkinan ini hal yang paling positif bagi pesantren juga. Kalau boleh tahu ini pondok pesantren awalnya bekerja sama dengan siapa kalau boleh tahu? Bekerja sama PT Pandu. Dan juga ada investor yang lain. Oh gitu Pak ya. Ini yang nanti yang dimanfaatkan dari pohon nyamplung itu terutama apa Pak ya ini? Yang pertama yang kita buahnya bisa diproduksi sendiri, bisa dijual. Dan yang kedua karbon yang orang lain tidak tahu, ternyata karbon juga ada nilai jualnya yang luar biasa nilainya dari pohon nyamplung. Gitu. Penelitian yang cukup kuat. Berarti nanti buahnya yang akan dikelola ya Pak ya? Ya, buahnya juga dikelola jadi karbon, jadi minyak. Karbon kan lain, bukan dari. Oh, bukan karbonnya. Karbon itu dari bawah, dari pohonnya. Pohonnya. Nah, bukan. Kalau bijinya, buahnya untuk yaitu bahan bakar. Bahan bakar buat minyak, buat obat-obatan ya. Oh gitu ya. Berarti banyak sekali ya manfaat dari pohon nyamplung ini. Dan nantinya sampahnya pun untuk untuk bahan makan ternak. Nah, oh bisa ya buat ternak. Nah, itu sampahnya itu seperti polar yang sudah dijual di pasar-pasaran, melebihi dari proteinnya melebihi dari polar yang sudah ada. Oh gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ini kan kalau lihat pohon nyamplungnya ini udah berapa sentimeter Pak ya ini? Ya, rata-rata yang ada yang segini, memang ada yang kuntet, maka mungkin ada yang kuntet seperti ini, tapi ada yang setinggi sebuah bongsor seperti ini. Sampai 50 cm. 50 cm ya. Nah, ini kira-kira nanti kalau bisa berbuah atau panen itu kira-kira ini berapa tahun Pak Yai? Dalam survei kurang lebihnya 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun kurang lebihnya. Berarti nanti ini 3 tahun sudah bisa dilatih berbuah gitu ya? Oh gitu ya. Oke. Berarti ini kayaknya tadi saya lihat-lihat muter-muter di lahan perkebunan pondok pesantren Al-Hadid, dari depan nih sampai ini kan di belakang ini semuanya ditanamin pohon nyamplung semua nggih Pak Yai? Ya, semua tanaman nyamplung semua. Tapi yang tumpang sari baru yang belakang pondok, karena belum tercapai. Mungkin kalau sudah ada waktunya, di semua akan dikasih
tumpang sari untuk mendongkrak. Tapi nyatanya yang tumpang sari loh bisa jadi seperti ini kan. Berarti siapapun yang mau menanam nyamplung, walaupun itu ditanamin pohon nyamplung, ditanam tanaman yang lainnya, tanam lain juga nggak masalah, gitu ya, Pak ya. Oh gitu ya. Emang tujuan dari Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul ini ya, perkebunannya, lahannya yang kosong ditanamin pohon nyamplung ini kedepannya untuk apa, Pak Yai? Yang satu untuk penelitian, Penelitian. dua untuk apa itu, memenuhi kebutuhan dan jasmani atau roh jasmani. Buat ini ya kedepannya ekonomi paling ya. Untuk apa itu, keberkahan yang lainnya. Keberkahan buat penghasilan pondok mungkin kedepannya Pak Yeng, buat ekonomi, karena informasinya nyamplung ini ke depan akan menjadi proyek besar dari pemerintahan sekarang, dan selain banyak manfaatnya nanti ini pohon nyamplung ini juga ada ekonominya gitu ya Pak ya, buat yang tentunya pasti ya Pak ya, untuk penghasilan dari Pondok Pesantren Al-Hadid biar menjadi pondok pesantren yang mandiri, bisa punya penghasilan sendiri. Seperti itu nggih Pak Yai ya. Oke, gitu aja mungkin Pak Yai. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga pohon nyamplung punya kita semua, punya Pondok Pesantren Al-Hadid bisa tumbuh dengan baik dan bisa memberikan keberkahan buat pesantren semuanya. Monggo Pak Kiai lanjutkan pekerjaannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini barusan habis wawancara dengan Pak Kiai Hasan. Ya, beliau ini pengurus yang bagian perkebunan. Nah, beliau juga merupakan ketua dari pelaksana proyek penanaman pohon nyamplung Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, yang mana banyak sekali kemanfaatan yang dapat diperoleh dari pohon nyamplung, seperti pohonnya nanti kalau sudah tumbuh besar itu bisa menjadi karbon dioksida ya, buat karbon, kemudian nanti bijinya itu, buahnya itu bisa digunakan untuk obat, untuk minyak nyamplung. Nah, kebetulan Pondok Pesantren sudah mempunyai produk dari hasil buah nyamplung ini, yaitu minyak nyamplung The Pevin. Manfaatnya banyak sekali, buat luka, buat sariawan, buat penyakit-penyakit yang lainnya. Dan tentunya pohon nyamplung ini kalau lihat sejarahnya merupakan pohon yang ditanam oleh putra dari Sunan Muria. Maka udah jelas nih pasti penuh keberkahan, karena yang menanam ini adalah putra dari salah satu wali Songo yang digunakan untuk berbagai macam manfaat. Salah satunya bisa buat minyak, buat obat dan lain sebagainya. Jadi informasi bahwasanya saat ini Pondok Pesantren Al-Hadid sedang membudidayakan pohon nyamplung, dan tadi kita dengar dari Pak Kiai Hasan sudah ada lahan kurang lebih 2 hektar yang ditanam pohon nyamplung dengan jumlah bibit 1.700 yang sudah ditanam. Alhamdulillah ini baru sekitar 3 bulan, tingginya sudah tadi ada 50 cm, dan insya Allah selama 3 tahun nanti pohonnya sudah bisa berbuah, artinya nanti sudah bisa produksi. Karena pohon nyamplung ini merupakan pohon yang besar, yang tinggi, dan bisa tinggi seperti pohon jati, bisa tinggi seperti pohon albasiah, tinggi seperti pohon jati dan lain sebagainya. Jadi seperti itu informasi untuk
budidaya pohon nyamplung yang berada di Pondok Pesantren Al-Hadid. Di sini juga ada pohon nyamplung ditanam juga pinggirnya. Ini yang masih tumpang sari. Jadi ini ditanamin pohon jagung. Nah, ini pohon jagungnya sudah mau panen, dan juga ditanamin pohon singkong. Oh, Masya Allah, ini perkebunan Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, ditanam pohon jagung. Alhamdulillah pesantren panen jagung, dan insya Allah ini juga singkongnya bulan depan insya Allah sudah bisa dipanen juga, sudah ada isinya. Dan ini kelihatan lebih bersih karena habis dipanen kemarin, habis tumpang sari pohon kacang tanah. Nah, sekarang sudah dipanen, dan ini langsung ditanam lagi pohon kacang. Alhamdulillah. Nah, santri-santri kemarin sudah menikmatin kacang rebusnya. Nah, ini tadi saya juga minta sama Pak Yai. Pak Yai minta kacang tanahnya, mau nyoba rebus, enak manis ya, Masya Allah. Kemarin juga jagungnya direbus juga manis, karena kemarin sempat satu lahan ditanam jagung manis. Alhamdulillah hasilnya sangat bagus dan rasanya sangat manis luar biasa. Nah, ini kacang-kacang. Nah, ini hasil panen kacang tanah yang dikelola oleh Pak Kiai Hasan sebagai pengurus yang mengurusi perkebunan tanah dari Pondok Pesantren Al-Hadid. Nah, ini jagung-jagungnya. Nah, ini yang sudah siap dipanen, yang daun-daunnya sudah diambil. Nah, itu sampai sana ujung, itu sampai ujung ya, pinggirnya itu pohon kacang. Nah, ini lagi tanam tuh, sama lagi tanam pohon kacang lagi. Nah, kalau di sampingnya kan ini adalah pohon nyamplung nih, kalau kita dekatkan shot. Nah, ini pohon nyamplung. Ujung juga pohon nyamplung. Nah, tuh sana pohon nyamplung semuanya. Nah, ini pohon nyamplung. Jadi memang sampai ujung itu pohon nyamplung semua. Nah, ini jaraknya sekitar 3 meter. Jadi panjangnya 5 meter kalau panjang. Kalau lebarnya jaraknya adalah 3 meter. Ya, mohon doanya untuk semuanya, untuk budidaya pohon nyamplung bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan subur, bisa kedepannya menjadi penghasilan buat Pondok Pesantren Al-Hadid, sehingga kedepannya bisa mandiri. Karena Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul rata-rata yang nyantri di sini semuanya digratiskan, mulai dari makan, tempat tinggalnya, asramanya, bahkan pendidikannya, keperluan sehari-harinya, jajannya, itu semuanya ditanggung oleh Pondok Pesantren Al-Hadid. Maka tentu kita butuh pengeluaran yang sangat besar, butuh keperluan yang sangat besar, ekonomi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para santri. Jadi ini posisi kebun yang berada di belakang pondok pesantren. Nah, karena kalau di sini kita lihat, nah ini asrama-asrama ya, asrama putri. Nah, ini belakangnya persis perkebunan Pondok Pesantren Al-Hadid yang ditanamin pohon nyamplung dan tumpang sari. Saat ini ditanam pohon jagung dan pohon kacang, dan alhamdulillah sudah panen. Insya Allah berkah buat tambah penghasilan berpondok pesantren, dan para santri bisa menikmatin kacang rebus dan jagung rebus. Ini sampai ujung semuanya itu. Ini ada pohon Pohon apa Pak Yai? Ya. Oh, ini ada informasi baru dari Pak Yai. Ternyata ada pohon apa Pak Yai? Koro. Oh, ini koro. Oh iya, ternyata banyak pohon koro. Apa itu pohon koro Pak Yai? Koro. Nah, ini sudah mulai berkembang. Kita lagi mau berbuah ya. Gede-gede ini loh. Oh, ternyata banyak nih pohon koronya juga nih. Oh, Masya Allah. Oh, itu tuh udah ada yang udah berbuah nih. Oh, itu bisa disayur Pak Yai atau gimana? Bisa disayur, bisa digoreng. Digoreng. Itu bijinya?
Oh. Bisa ditempe kalau gede. Oh, bisa buat tempe juga ya, Masya Allah. Ya, ternyata ini bermacam-macam nih pohon yang ditanam oleh Pak Kiai Hasan ini. Ini kan Pohon koro ini. oh. Untuk juga untuk pelindung apa itu kemarau, untuk pelindung pohon nyamplungnya juga ini. Oh, bisa buat pelindung nyamplungnya juga nih. Ini pohonnya merambat atau gimana, Pak? Nah, kalau pas waktu yang kepanasan nggak merambat, tapi kalau yang teduh merambat. Tergantung situasinya, bisa merambat, bisa kalau mepet-mepet bisa merambat. Gitu ya. Iya, Masya Allah ya. Ternyata selain pohon kacang, pohon jagung, pohon pisang, ini juga ada pohon koro. Nah, coba saya shoot lagi nih. Pohon koro itu apa sih? Saya juga baru bertanya-tanya. Ini. Ini sudah, ini yang sudah ada buahnya nih. Nah, coba lihat nih, kita lebih dekatkan nih. Oh, ini kayak model kayak petek ya bentuknya ya. Oh, banyak juga pohon koronya. Ini Gunung Kidul loh. Gunung Kidul ternyata subur ya, Masya Allah. Yang terkenal tandus, tapi Masya Allah ini ditanya diolah oleh Pak Kiai. Wow, lebat ini. Ini baru satu pang, banyak pang ini. Mau supang nih, udah besar-besar. Ini kalau sudah cabut besok dipotong bawah bisa numbuh lagi. Gitu. Jadi bisa Pak. Ini nanti modelnya biji ya, Pak ya? Ini ada bijinya. Yang dimanfaatin bijinya. Ya, kayak kolor benguk itu bisa kayak kacang modelnya. Kacang. Gitu ya. Masya Allah ya. Ini pohon koro tadi belum. Bisa untuk cemilan, untuk makanan cemilan. Oh, bisa cemilan, Masya Allah. Digoreng atau gimana, Pak? Disanggra ya. Oh, oke. Mungkin bulan depan, ini kapan kira-kira udah bisa panen, Pak? Nah, ini kita shot lagi nanti. Nah, ini panennya 4 bulan, jadi bulan depan. Wah, bulan depan kita penasaran apa sih, ini kan belum ada isinya nih, baru kulitnya saja, belum isi bijinya. Kita besok bulan depan kita coba lagi, kita shoot lagi seperti apa sih pohon koro itu ya. Saya juga penasaran nih, baru lihat seperti itu. Oh ya, masalah tuh, lihat tuh ya, tuh pohon jagung. Ini karena kirinya nyambung saja ke koro semua ya. Pohon karu koro ya, pohon karu sampingnya. Banyak juga ternyata nih. Jadi ini satu lahan ini ada pohon, jelas yang jadi pohon utamanya pohon nyamplung. Ini ada pohon singkong, ada pohon jagung, ada pohon koro. Oh ya, Masya Allah banyak juga ya. Nah, kalau ini jelas ada ya, kalau samping-sampingnya ada pohon pepaya, ada ya. Tuh ada pohon jambu, ada apa lagi tuh, Pak ya? Pohon jambu klutuk, pohon jambu air ya. Ini cuman udah belum berbuah. Nah, di atas juga ada tuh pohon kelapa. Masalah ini pohon mangga ada juga, tapi sudah nggak berbuah. Oke, itu saja untuk teman-teman semuanya ya, sekilas tentang perkebunan pertanian Pondok Pesantren Al-Hadi Gunung Kidul, bahwa pesantren juga mempunyai perkebunan, mempunyai pertanian. Jelas tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para santri. Jadi santri pengen jagung tinggal ambil, santri pengen kacang, rebus kacang tinggal ambil, tidak perlu beli. Santri pengen singkong tinggal ambil, tinggal minta sama Pak Yai, jadi tidak perlu beli ya. Itu perkebunan Pondok Pesantren Al-Hadi. Ini ada pohon pisang juga. Kalau pohon pisang ada di Pondok Pesantren Al-Hadi 2. Nah, ini contoh nih Pak Kiai Hasan nih, udah jagungnya sudah siap panen nih. Ya, Masya Allah nih pohon jagung. Ini jagung Gunung Kidul ya. Oh, bini sendiri, bukan bini ya, bini. Bini ya. Kalau bini bojo ya, bini ya. Wah, nih jagung. Oh, Masya Allah. Iya, jagungnya bagus-bagus nih. Siap lagi dipanen ya. Gunung Kidul yang terkenal tandus ya, ternyata bagus buat perkebunan juga, Masya Allah. Itu sekarang berapa, Pak Yai, sekilo jagung yang sudah kering, Pak Yai, untuk Gunung Kidul? Ya, kira-kira perkiraan, Pak Yai. 4,5. 4.500, lumayan. Ini kalau dapat 1 ton ya udah lumayan nih ya, bisa memenuhi buat dapur ya.
Lain yang wilayah sini memang untuk perkebunan, nanti ada di sana yang bagian ikan sama sayur-sayuran ya, sama Pak Kiai yang mengelola ya, karena yang sejauh ini di antara pengurus-pengurus pesantren yang lainnya yang telaten, yang pinter bertani hanya Pak Kiai Hasan, termasuk saya. Aduh, kurang ahli kalau dunia pertanian ini. Masya Allah, berkah berkah berkah. Semoga kedepannya Pondok Pesantren Al Hadid menjadi pondok pesantren yang mandiri, yang bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya yang sekarang digarap adalah budidaya pohon nyamplung yang dikelola oleh Pak Kiai Hasan. Ya, penutup, ini dia pohon nyamplungnya yang tadi sudah diulas. Ini yang sudah jelas kelihatan banget tuh, pohon nyamplung semua. Insya Allah 3 tahun ke depan ini sudah tinggi, sudah besar, dan sudah berbuah. Semoga berkah, bahagia selalu buat semuanya. Afwan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.